Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IKM 3 semester 2 akan memaparkan video pembelajaran tentang identitas nasional. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Khairunisa, yang kedua Kalisa Aisyah Siknura, yang ketiga Nuansa Andrika, dan yang terakhir Vina Naura. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu pertama, pengertian identitas yang akan dijelaskan oleh Nuansa Andrika. Yang kedua, pengertian identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Yang ketiga, faktor terbentuknya identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Kalisa Aisyah Siknora. Dan yang terakhir, identitas nasional di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Vina Naura. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas. Identitas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan orang lain. Ciri-ciri itu adalah suatu yang menandai suatu benda atau orang. Identity atau identitas atau jati diri dapat memiliki dua arti. Pertama, identitas atau jati diri yang menunjukkan pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Dan yang kedua, identitas atau jati diri dapat berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang. Identitas itu adalah jati diri seorang atau kelompok di mana identitas muncul dan ada dalam interaksi. Interaksi adalah kenyataan empirik yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok lain yang berupa tindakan para pelaku yang menandakan adanya hubungan antar para pelaku tersebut. Seseorang mempunyai jati diri tertentu karena adanya pengakuan atas keberadaannya oleh seseorang atau orang dalam hubungan yang berlangsung. Identitas nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu national identity, yang diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jati diri suatu bangsa akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa. Identitas nasional atau jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Kepribadian atau jati diri nasional di Indonesia diadopsi dari nilai agama dan nilai-nilai budaya yang diyakini kebenarannya. Faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional, bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi: yang pertama, faktor primordial, yang kedua, faktor kondisional, yang ketiga, faktor sakral, yang keempat, faktor tokoh, yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam, kelembagaan sejarah, dan yang ketujuh, perkembangan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu faktor primordial. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor yang bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Faktor-faktor primordial ini meliputi: yang pertama, ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, yang kedua, kesamaan suku bangsa, yang ketiga, daerah asal, yang keempat, bahasa, dan yang kelima, adat istiadat. Faktor yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional.
Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia, beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut, misalnya identitas terbentuk karena bangsa Indonesia merasa sebagai bangsa yang memiliki pengalaman yang sama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama. Yang ketiga ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang keenam, kelembagaan sejarah. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Yang ketujuh ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Identitas nasional di Indonesia. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional, agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, misalnya pakaian adat, batik, tarian adat, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara terjamin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Identitas nasional Indonesia yang pertama itu bendera negara Indonesia. Bendera merah putih Indonesia melambangkan semangat Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda. Merah artinya keberanian, berani melawan penjajah. Putih melambangkan kesucian, niat suci para pahlawan dan rakyat untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia tercinta. Yang kedua ada bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, titik bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus merupakan jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, ada lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Adapun arti dan makna simbolik dari lambang negara burung Garuda ialah burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali. Yang pertama, burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Yang kedua, sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti 17 titik ekor burung yang terdiri dari 8 helai, berarti bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. Yang ketiga, jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai, berarti tahun 1945. Hal ini mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol negara adalah lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Rudolf Supratman. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang identitas nasional dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.